Jimmy. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Engkau kumpulkan kami Bapa untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, beribadah. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini Bapa mendatangkan damai sejahtera, mendapatkan berkat yang melimpah, sukacita yang melimpah. Kami pulang tidak dengan sia-sia Bapa, tidak dengan tangan kosong dan tangan hampa Bapa, tapi bersama-Mu Bapa kami kuat menghadapi hari-hari yang jahat ini dengan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, kenaikan-Mu Bu Bapa, kepada kenaikan-Mu di surga Bapa, bukan meninggalkan kami Bapa, tapi Engkau memberikan tempat yang terbaik, menyediakan tempat yang terbaik bagi kami Bapa di rumah-Mu di surga Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tidak meninggalkan kami Bapa, tapi Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap kami, melengkapi setiap kami Bapa dengan berkat kasih setia-Mu, kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini Bapa Yesus kami persatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya Bapak Ibu, seperti pada firman-Nya di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga Bapak Ibu, yang meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat, yang dia akan naik ke sorga. Ada percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik dan Tuhan Yesus juga akan datang kembali. Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Kita percaya Tuhan Yesus hadir juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita ulangi bait yang pertama. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
saja hadirat-Mu. hadirat kudus-Mu penuhi baitmu dan ku
bersyukur menyembahmu. Yang ku sembah hanya kemuliaan, yang ku sembah, yang ku sembah hanya kemuliaan-Mu, yang ku sembah hanya kemuliaan-Mu. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memberi. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For at those days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in those days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Praise the name. Saya undang untuk Bapak Ibu kita menyanyikan pelan-pelan Oh Praise the name. Musik. Hanya musik saja dan hanya Bapak Ibu saja yang nyanyi. Saya percaya Yesus hadir di tempat ini ketika kita mengucapkan Oh Praise the name. Kita ulangi kembali.
untuk berkat-Mu Bapa yang sudah Kau sediakan, Kau hadir. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan nyatakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita. Amin. Kita percaya kita dipilih, bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus. Ada amin. Dari segala bangsa kita dipilih, jadi umatnya kita dipilih, dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita? Haleluya. Silakan berdiri ya Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu, kita masih bersukacita bahwa Yesus, kita masih berdiri ya. Maaf. Jangan duduk. Masih ada sukacita ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Gak ada capek untuk Tuhan kita. Kita mau Amin. sukacita lagi buat Haleluya. Tuhan kita ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Semangat. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi ya. Tetap semangat ya buat Tuhan. 1, 2, say. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Siapa percaya? Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, Katakan glory. haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dengan sukacita, come on. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sekaligus kita mau mendengarkan news dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau datang padamu tersungkur membawa persembahan kami Tuhan. Biar kami belajar dari janda miskin Tuhan, dari segala kekurangan kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini sehingga menjadi mezbah yang harum di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi sambil mendengarkan lihat news sambil mendengarkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Clara Ongga dan inilah Ephata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Ephata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Halo bro and sister, kami mengundang teman-teman semua untuk menghadiri Ephata Youth setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam waktu Sydney. Kami akan memberikan reward-reward menarik bagi teman-teman yang aktif mengikuti setiap kegiatan Ephata Youth. See you! Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada setiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Baik, kami persilakan Ibu Novi untuk doa syafaat. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Bapak terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami percaya Bapak 2-3 orang berkumpul, maka hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapak. Bapak kami mau berdoa untuk negara-negara yang ada di 7 benua. Ada benua Asia, Australia, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Antartika. Tuhan kami mau menyerahkan 7 benua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati negara-negara yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kau berikan perdamaian Tuhan. Kau berikan Tuhan kebangunan rohani Tuhan di negara-negara ini Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi semua negara-negara yang ada di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan khususnya untuk negara Indonesia. Seperti yang ada di 1 Timotius 2 ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Bapa, Engkau lindungi negara Indonesia, Kau berkati negara Indonesia, Kau berkati pimpinannya Tuhan dari atas sampai bawah Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan, Kau berikan roh kebijaksanaan bagi mereka Tuhan,
Kau berkati juga rakyat Indonesia Tuhan, berikan juga perekonomian yang stabil Tuhan. Kau lindungi negara ini dari segala macam mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk khususnya untuk negara Australia Tuhan. Kau berkati Perdana Menteri Anthony Albanese Tuhan, kau berkati kesehatannya, kau berikan kebijaksanaan, kau berikan hikmat Tuhan, kau berikan Tuhan agar mereka dapat memimpin negara Australia Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Kau juga berikan kebangunan rohani yang luar biasa di Australia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi setiap negara-negara yang ada di 7 benua ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para misionaris, para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Tuhan, Kau pelihara mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan kemanapun mereka berada, agar mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau dan yang haus akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya untuk untuk Pastor Jimmy, Pastor Neni dan juga Rapa Tuhan. Kau berkati Pastor Gembala kami, Kau berikan kesehatan, Kau berikan roh hikmat Tuhan, Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati juga studinya, Kau berkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, visi misi apapun itu Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani di Gereja Efata Tuhan, bagian multimedia, WL, para pendoa syafaat, Kau juga untuk guru sekolah minggu, untuk para guru youth, dan semua para pelayan Tuhan yang ada di Gereja Efata Tuhan, Kau berkati dengan luar biasa Tuhan, seperti di Efesus 6 ayat 7 yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan kepadamu Tuhan, berikan kami Tuhan hati sebagai hamba yang siap untuk melayani-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa Tuhan, agar kami mau rendah hati dalam melayani-Mu dan kami mau melayani-Mu dan agar pelayanan kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para jemaat Efata yang ada di sini dan Indonesia Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan buat mereka. Mungkin ada yang menginginkan keharmonisan keluarga Tuhan, Kau berikan Tuhan kerukunan dalam keluarganya Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin ada yang permanent resident, Kau berikan Tuhan tempat yang terbaik Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan doa kami Tuhan, dan Engkau pasti akan mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk anak-anak youth, anak-anak Tuhan, Kau berikan mereka Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang lebih mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu Efata yang ada di Sydney dan Malang Tuhan. Kau berkati gereja Efata agar gereja Efata semakin berkembang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan gereja Efata adalah gereja milik Kristus. Engkau tidak akan membiarkan gereja Efata Tuhan, tapi Engkau akan memberkatinya secara luar biasa Tuhan gereja Efata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Kini mataku tertuju
Semuanya dipotong. Memikat hati di saat isi mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Pipin, silakan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang selalu setia Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengucap syukur ini sama-sama bersekutu, bersehat Tuhan. Kami mau mendengar semua yang ada di onsite maupun di online Tuhan. Lingkupilah kami dengan sayap Engkau Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tidak jatuh ke tanah yang kering Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus menjadi landasan iman kami yang kuat Tuhan. Dan biarlah mata kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena firman-Mu itu Tuhan adalah Engkau juga sendiri. Biarlah firman-Mu itu bertata di dalam hati kami yang semua ada di sini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Online, onsite. Luar biasa. Shalom, apa kabar hari ini? Semua sehat, Luar semua biasa. baik ya? Puji Tuhan. Luar biasa, haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Pagi hari ini kita berbicara tentang mencapai sebuah kemenangan. Setiap orang ingin mengalami sebuah kemenangan di dalam kehidupan setiap individu yang ada. Oleh sebab itu kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ada yang bisa baca Matius 7 ayat 24 sampai 25? Saya baca boleh, Pastor Sylvie? Boleh, silakan. Matius 7 ayat 24. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu.
Terima kasih banyak ya. Sama. Matius 7. Ya, Tuhan firman-Nya Matius 7, 24, 25. Pasti tidaklah asing bagi setiap orang yang ada di sini. Dan kita juga tahu bahwa landasan kehidupan kekristenan kita adalah mendengar firman Tuhan. Tetapi bukan saja kita mendengar, tetapi kita harus melakukan apa yang Tuhan utarakan kepada kita, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan nasihatkan, kita harus mengikuti. Oleh sebab itu, untuk kita mendengar firman Tuhan, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita nggak bersekutu dengan Tuhan, kita nggak akan tahu apa itu firman Tuhan. Ya kan? Bersekutu dengan Tuhan berarti kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mau mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan. Ya kan? Kenapa kita mau mendengar Dia? Oleh sebab itu kita harus bersekutu. Sebagai orang Kristen yang taat, ya kan? Kita orang Kristen yang taat, kita harus mempunyai fondasi hidup yang kuat. Rumah yang kita bangun juga harus mempunyai fondasi yang kuat. Nah, sebuah fondasi hidup, sebuah kehidupan berfondasi yang kuat, yang beralaskan firman Tuhan, itu akarnya tuh dari firman Tuhan. Kita berada di dalam rumah, tetapi rumah kita nggak kokoh, itu nggak bisa. Kita harus mempunyai fondasi yang kuat sama. Firman Tuhan adalah landasan hidup kita. Sebagai landasan hidup kita, fondasi yang kuat, sehingga apapun badai itu datang menerpa di dalam kehidupan kita, badai itu datang silih berganti, akan tetapi kita tetap berdiri kokoh dan kuat. Kita nggak akan mudah goyah, kita nggak akan rapuh. Sebab firman Tuhan yang berkata, ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, ya kita nggak mudah goyah, kita nggak mudah rapuh. Ayat 25 berkata, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Angin melanda rumah itu, tapi rumah itu nggak rubuh karena berdiri di atas batu. Tapi kalau rumah itu berdiri di atas pasir, ya rubuhlah rumah itu. Ya kan? Matius 7 ayat 24-25 ini, Yesus berbicara tentang sebuah pengajaran. Di mana Tuhan Yesus mengajar di atas bukit. Kita tahu Matius 5 sampai Matius 7 itu Tuhan berbicara di atas bukit kepada orang-orang banyak. Nah, di sini kita tahu segala sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan adalah bagaimana kita bisa atau kita dapat meluangkan waktu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kita kenal dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Pengajarannya yang bagaimana? Ya, kita harus bisa bersekutu dengan Tuhan. Kembali lagi, kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan tentang kebenaran Tuhan. Kalau kita tahu tentang kebenaran Tuhan, kita akan pasti mau bersekutu dengan Tuhan. Gak mungkin dong kita nggak tahu terus kita bersekutu. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita mengerti apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan. Yang Tuhan mau setelah kita mendengar kebenaran Tuhan, kita harus melakukannya. Bukan saja kita mendengar firman Tuhan itu siang dan malam, tapi kita nggak melakukan. Tetapi setelah kita dengar, lakukanlah. Tuhan mau kita bertindak, action. Tetapi di sini sangat disayangkan, tidak semua orang dapat melaksanakannya. Tidak semua orang. Contohnya nih, saya kasih beri contoh. Contoh yang sangat sederhana. Suka berbohong. Nah, itu Tuhan juga nggak suka. Itu kita tidak melakukan firman Tuhan. Suka gosip. Tuhan nggak suka. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Zaman sekarang ini, contoh yang kita lihat sehari-hari, melakukan hubungan yang bebas. Yang tidak bisa menahan nafsu. Dan masih banyak lagi. Iya kan?
Kebohongan, nggak bisa menahan nafsu di zaman sekarang ini. Sering terjadi di mana-mana kita lihat. Iya kan? Tetapi sebagai orang Kristen yang terpenting bagaimana kita berusaha walaupun daging kita menolak. Berusahalah. Bersekutu dengan Tuhan. Berusahalah melakukan firman Tuhan. Berusaha. Walaupun daging kita menolak, tapi kita harus bisa menyangkal diri. Menyangkal diri yaitu memikul salib. Kita harus bisa. Kita tahu batu karang itu kuat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, batu karang itu sangat kuat. Walaupun diterpa ombak, silih berganting, datang dan pergi ombaknya, tetapi batu karang itu tetap kokoh. Dia nggak akan tergoyahkan. Itu batu karang. Kadang-kala orang meragukan kuasa Tuhan karena tidak tahan menunggu waktunya Tuhan. Orang nggak meragukan kuasa Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Apakah Tuhan itu ada? Kenapa ya doa saya belum dijawab-jawab ya? Padahal saya tiap hari berdoa. Saya sudah bersekutu sama Tuhan. Saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kok nggak ada hasil? Nah, dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus koreksi diri kita kembali. Kenapa ya? Ada apa ya? Seperti sebuah masakan, kita masak, ada yang kurang salah satu. Mungkin kita lupa salah satu bumbu yang kita masukin. Sehingga masakan itu nggak pas, nggak sesuai selera kita, ada yang kurang. Nah, kita harus mengingat kembali, yaitu kita harus mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa? Dan pertanyaan itu kembali dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah mendengar firman Tuhan? Apakah kita sudah melaksanakannya? Kita sudah melakukannya? Nah, itu kembali dari diri kita sendiri. Saya tahu manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi kita harus bisa menyangkal diri kita sendiri. Kita harus bisa memikul salib. Kita harus bisa menahan nafsunya kita. Kita harus bisa menahan kedagingannya kita. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Semua kembali dari diri kita sendiri. Kita semua percaya sebagai orang Kristen, kekristenan kita percaya bahwa Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu percaya, ya dan amin. Saya juga percaya. Tetapi pada saat kita meminta, waktunya Tuhan memberikan kepada kita, itu berbeda-beda sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan dengan waktunya kita. Kita meminta begini, tetapi kalau Tuhan belum memberikan, janganlah kita marah sama Tuhan sampai kita berbuat dosa. Hal itu kan tidak baik. Kita boleh marah, tapi kita nggak boleh berbuat dosa. Nah, apakah fondasi firman Tuhan itu seperti batu karang atau pasir? Pertanyaan bagi kita, yang mana fondasi kita? Apakah kita memilih fondasi kita itu batu karang yang kuat dan kokoh, atau kita memilih pasir yang mudah rapuh? Orang yang mudah rapuh itu bagaikan membangun rumah di atas pasir. Orang yang mudah rapuh adalah orang yang tidak berlandaskan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka selalu rapuh, nggak kuat. Tetapi orang yang beralaskan firman Tuhan, dia akan kuat menanggung semua beban yang ada. Dan akhir kata, dia meraih sebuah kemenangan. Kasih Tuhan itu selalu melimpah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kepada saya, siapapun. Kasih Tuhan selalu melimpah kepada anak-anaknya. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Kalau Tuhan gak sayang sama kita, nggak mungkin dong Tuhan mau ke dunia ini. Tuhan mau mati, Tuhan mau hidup kembali, Tuhan mau untuk kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Oleh sebab itu kita harus meresponi firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman yang kita dengar, kita resapi, kita lakukan dengan benar melalui ketekunan dan ketaatan. Cuma dua, ketekunan dan ketaatan akan membuahkan hasil-hasil yang manis.
Seperti kita menanam pohon, buah, kita bertekun memupuk, kita tekun menjaga, pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Sama, Tuhan hanya butuh kita. Dasar kita beralaskan segala sesuatu, beralaskan firman Tuhan. Tuhan hanya butuh kita bertekun di dalam Tuhan. Dan kita taat di dalam Tuhan. Dan Tuhan butuh kita melakukannya. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah mengajarkan 3 hal. Kita tahu Alkitab mengajarkan 3 hal tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita. Tuhan tidak mengajarkan sebuah kebohongan, tetapi Tuhan selalu mengajarkan kita selalu hidup di dalam kebenaran. Janganlah engkau lihat ke kiri ke kanan tetapi lurus. Jangan lihat rumput tetangga lebih hijau, belum tentu hijau, itu palsu. Rumput kita tuh lebih hijau. Kadang-kala manusia kan kedagingan, maka Tuhan bilang, buanglah kedagingan kamu, tangkaskan. Di mana ada kebenaran, di situ pasti ada damai sejahtera, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita hidup di dalam kebenaran, pasti kita hidup ada damai sejahtera. Jika kita hidup tidak di dalam kebenaran, kita hidup selalu kiri kanan, nggak benar, kita nggak ada sukacita, kita nggak ada damai sejahtera. Hidup kita dalam kekhawatiran dan kekhawatiran, akhirnya menimbulkan stres, akhirnya depresi, akhirnya mengeluarkan uang, akhirnya ke dokter, akhirnya ke obat-obatan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Betul nggak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Benar nggak? Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Jika tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Kita hidup yang benar, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera di dalam lingkungan keluarga kita. Ada damai sejahtera di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam pelayanan. Kita merasa damai, kita merasa joy. Sehingga mengalirlah sukacita. Kalau nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita nggak ada damai sejahtera. Kita, aduh jam berapa ya? Mau cepat pulang, mau pulang. Karena nggak ada rasa sukacita di tempat kerja. Mungkin kita dibully, mungkin kita nggak benar kerjanya, mungkin kita gimana-mana, kita nggak tahu, yang tahu diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus beralaskan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu mengajar kita tentang kebaikan. Dia nggak mengajar kita khawatir dalam hidup, enggak. Dia cuma berkata, hidup yang benar. Ntar lu ada damai sejahtera. Ntar kalau kamu udah ada damai sejahtera, kamu ada sukacita. Hidup yang benar aja, jangan macam-macam, jangan neko-neko. Hidup aja yang benar, lurus-lurus. Pasti ada sukacita, pasti ada joy. Apabila kita nggak mengalami kebenaran, ya, nggak ada kebenaran, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Mari, satu key point, yaitu satu jawaban. Kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Jika saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih mendapat masalah, tidak ada sukacita, tidak ada semua hati bersungut-sungut, kita tenangkan diri, kita kembali baca firman Tuhan setiap hari. Saya percaya karakter seorang pemarah, karakter seorang tersinggung akan berubah ketika tiap hari kita membaca firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajar. Karena sebagai orang Kristen, fondasi kekristenan kita adalah firman Tuhan. Kita kembali lihat nih. Ada yang bisa baca nggak? Injil Lukas ayat 11, Lukas 11 ayat 28. Ada yang bisa baca? Injil Lukas 11 ayat 28. Ibu Yani. Silakan Ibu. Injil Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih. Iya kan? Firman Tuhan yang berkata, bukan manusia yang berkata. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hidup kita akan tenang. Jika kita marah, kita apa? Alkitab berkata, jika kita marah, kita harus diam. Jika kita marah, kita harus berbaikan sebelum matahari terbenam. Firman Tuhan, jadi semua itu, zaman dulu Alkitab itu Tuhan sudah memberikan hikmah, Tuhan sudah memberikan sesuatu perkataan yang pengajaran yang sangat baik, nasihat yang sangat baik kepada kita, karena Dia sangat sayang sama kita anak-anaknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, yang berbahagia, jadi di sini dari firman Tuhan bahwa kita tahu berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukannya. Karena kenapa? Ada mendapatkan damai, ada sukacita, kagak khawatir, kagak stres. Seseorang mengalami sebuah keberhasilan, kemenangan karena dia beralaskan firman Tuhan. Ia mendengar dan melakukannya. Kita bisa lihat dari perbuatan-perbuatan orang tersebut. Benar nggak dia melakukan firman Tuhan? Benar nggak dia baca? Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah mempunyai dasar iman dan percaya kepada firman Tuhan karena taat. Apabila dia taat, dia akan percaya dan dia akan membaca firman Tuhan dan dia akan menunggu waktunya Tuhan. Sampai kapanpun dia akan menunggu. Karena dia taat. Dan dia tekun membaca firman Tuhan, dia tekun mendengar firman Tuhan. Dan dia melakukannya. Karena dia baca, dia bersekutu, dia takut akan Tuhan. Alkitab berkata bahwa menaati firman Tuhan membuat kita tetap kuat dalam badai kehidupan. Badai itu bisa melanda siapapun. Gak ada orang hidup di dunia ini aman-aman saja. Kita mobil, motor jalan aja ada gelonjalan-gelonjalan ya. Gak ada yang mulus-mulus, pasti ada sedikit-sedikit. Oleh sebab itu kita harus mencari Tuhan. Badai itu akan melanda siapa saja. Tetapi tidak akan terjadi kepada orang yang mempunyai iman yang kokoh, yang kuat, yang taat kepada firman Tuhan. Gak akan terjadi. Karena dia akan bertahan. Walaupun itu badai datang silih berganti, dia tetap kuat dan kokoh sama Tuhan. Contoh nih ya, seperti contoh. Sesulit apapun dalam kehidupan, menjalani sebuah kehidupan ini, janganlah kita lari dari Tuhan. Jangan pernah kita lari dari Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tahu bahwa setiap kehidupan yang kita jalani selama ini, selama kita hidup ya, di dalam kehidupan ini, sebuah masalah itu nggak ada yang gratis. Masalah yang datang silih berganti sama kita tuh nggak ada yang gratis, kita harus bayar. Kagak ada bilang masalah datang gratis. Baik itu dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, apapun gak ada yang gratis. Gak ada. Saya kemarin tuh pergi ke mana itu ya. Saya ada urusan, ada masalah lah, ya kan. Saya pergi ke Embasi Australia lagi. Saya pergi, ada masalah. Saya pikir saya datang nih. Cuma urusan sebentar, surat menyurat selesai. Kagak ada yang gratis, bayar. Gak ada yang gratis. Jadi tidak ada masalah tuh yang gratis. Gak ada di dunia ini. Mau menyelesaikan masalah juga gak ada yang gratis. Coba kalau kita marah sama orang, kita kagak salah. Contohnya kita kagak salah, kita diomelin orang. Kita kan harus say sorry, minta maaf. Karena kenapa? Ya Tuhan yang minta.
Jadi nggak ada yang gratis. Hati kita kesel, tapi kita harus membuang kedagingan kita. Karena kita harus say sorry sama orang tersebut. Kenapa kita harus say sorry? Ya kan itu ada masalah yang gratis. Nggak ada bilang harga diri. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang di dalam firman Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan berkata, ya kan, bukan orang sombong, bukan orang sok-sok, ini gua gini. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, orang itu keluar sebagai pemenang. Jadi nggak ada masalah di dalam sebuah masalah, tidaklah gratis. Tidak ada masalah itu gratis. Baik di dalam keluarga, bapak-bapak, pelayanan, bisnis, apapun itu, nggak ada yang gratis. Oleh sebab itu, pegangan di dalam kehidupan kita yang nggak tergoyahkan, yaitu mendengar firman Tuhan, dengar firman dan lakukan. Itu kita harus. Siapa di sini yang suka marah-marah? Masalah pemarah itu bukan timbul dari hati kita. Orang yang suka marah adalah orang yang suka tersinggung. Orang yang tersinggung, dia akan marah. Jadi kita, kalau hidup, sifat tersinggung ini, ya disingkirkan. Gimana caranya? Dengarlah firman Tuhan. Kita marah, kita tersinggung setelah kita baca firman Tuhan, karakter seseorang akan berubah menjadi lebih baik jika setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bisa mengubah karakter kita yang lebih baik menjadi manis. Iya kan? Gak mungkin di sini gak ada yang pernah marah. Saya saja suka marah. Tetapi balik lagi, marah mau seberapa marah? Terlalu marah nanti jadi penyakitan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, alangkah baiknya kita dengar firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh tersinggung. Saya gemuk, orang suka bilang, ih gede ya badannya. Ya nggak apa-apa lah, emang gede, yang penting sehat. Mau diapain? Iya kan? Ya mau gede, ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Nggak masalah, gitu. Udah kawin, udah laku. Ya nggak bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi di dalam kehidupan setiap orang pasti everyone pernah mengalami badai. Ya kan? Badai itu datang silih berganti, pekerjaan, dalam masalah kita libatkan Tuhan aja. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang face our problem. Kasihkan kepada Tuhan. Bawalah, izinkanlah Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, izinkanlah Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan. Di dalam Mazmur 4, ayat 4 dan 5, berkata, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Tuhan loh yang bilang, bukan saya ya, ini firman Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetap diam. Loh, Tuhan bilang, biarlah kamu marah. Tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Maksud Tuhan apa ya? Kok Tuhan bilang kita marah, tetapi di tempat tidur, berkata-kata, tetapi tidak boleh mengeluarkan. Gak boleh kita keluar dari mulut kita, karena kita tahu mulut kita penuh kuasa. Bukan saja di Mazmur 4 ayat 4 dan 5, tetapi kita lihat di Efesus 4 ayat 26-27 berkata, kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini salah satu contoh dua firman. Jangan kamu marah. Jangan kamu buat dosa. Boleh marah, tapi nggak boleh buat dosa. Berkata-katalah di dalam hati. Di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Contohnya nih, kita suami istri. Kalau berkelahi, kalau suami sedang marah, istri marah, ya baku gigit. Berantem jadinya. Emosi jadinya. Benar nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau suami marah nih. Suami marah.
Ya udah, kita nggak perlu ikut-ikutan marah, maki-maki keluar. Lu gini. Nggak perlu. Ya kan, kalau suami marah ya kita tetap diam. Kita marah, tapi kita jangan berbuat dosa. Pergilah ke tempat tidur. Dalam hati aja, lu ya marah-marah gua ya, gimana? Tapi kita nggak boleh ucap. Tetaplah diam. Jadi maksudnya Tuhan, janganlah kita, apalagi kita mengucap. Itu nggak boleh. Jadi kenapa kita nggak boleh mengucap? Mazmur 4 ayat 4-5 yang berkata, kita berantem, kita nggak boleh marah sampai 1 hari penuh. Kenapa? Efesus 4 ayat 26-27 berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita kalau marah-marah rezeki nggak datang loh. Orang lihat mukanya kita, orang takut lari. Ih, tuh orang suka marah-marah. Ih, jangan dekat-dekat dia. Ntar kalau kita dekat-dekat dia nanti transfer. Tukang marahnya jadi ke kita. Ntar kita pulang ke rumah, kita marah-marah keluarga kita. Akhirnya keluarga nggak ada sukacita. Orang pepatah mengatakan, kalau kita bergaul sama tukang mencuri, kita jadi pencuri. Kita bergaul sama tukang gosip, kita jadi gosip. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka belajar, orang itu pintar, kita juga ikut pintar. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka bolos sekolah, kita jadi tukang bolos. Semua kembali ke kita. Yang mana yang mau kita ambil? Saya waktu SMA, lumayan lah, kagak pintar-pintar banget, tapi juara kelas. Saya sekolah di Jakarta. Kelas 3, saya berteman dengan, ya orang tuanya pejabat sih. Anaknya suka bolos. Saya berteman, akhirnya saya jadi tukang bolos. Iya kan? Yang tadinya bisa juara 1, 2, 3, 1 enggak, juara 3, turun lagi jadi ke juara 5, juara 6. Karena kenapa? Ya suka main. Kita main ke Ancol, keluyuran. Padahal jam sekolah. Nah, pergaulan kita itu bisa membuat kemana arah kaki kita tuh melangkah. Akhirnya saya pikir, iya cuma teman-teman, udah stop aja deh. Daripada nanti masa depan saya suram. Kalau saya berteman dengan anak-anak nakal, saya jadi nakal. Kalau saya berteman dengan anak-anak yang suka ke perpustakaan, membaca buku, terus belajar dengan sungguh-sungguh, saya juga menjadi seorang kutu buku. Oleh sebab itu, kembali lagi dari kita. Kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu mantap loh. Firman Tuhan itu adalah nasihat yang terbaik buat kita loh. Firman Tuhan itu adalah petunjuk yang terbaik. Asalkan kita melaksanakannya. Sebuah mujizat tidak akan terjadi pada saat hari ini kita melakukan hal baik, terus tiba-tiba terjadi nih mujizat. Kayak orang bilang simsalabim. Nah, enggak. Mujizat itu akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di dalam keluarga, beralaskanlah firman Tuhan. Setiap hari kita di dalam gereja sudah membuat kegiatan yaitu mengikuti audio Bible. Sedikit aja. Yang penting kita mendengar ayat, dikit aja. Gak apa-apa. Itu pasti tergiang-giang di kuping, keingat di otak, masuk di hati. Jadi, nasihat saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tanamkan firman Tuhan sebagai fondasi di dalam keluarga bapak-bapak dan ibu-ibu. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun, tanamkan firman Tuhan. Jangan jadi orang yang sensitif. Karena orang yang sensitif suka marah loh. Tersinggungan, amarah. Jika kita mempunyai fondasi iman yang kokoh di dalam Kristus, kita tetap taat dalam firman loh. Kita nggak akan marah sampai matahari itu terbenam, matahari pergi. Kita tidak akan buat dosa walaupun kita dalam keadaan marah. Kita bisa tahan itu. Libatkanlah Tuhan. Bertekuk lutut dan berdoa. Dengar firman Tuhan.
Jika kita mendengar firman Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti membuka jalan sesuai dengan cara Tuhan. Sesuai dengan cara Tuhan. Gratis kok konsultasi ke Tuhan. Kalau kita pergi ke psikologi, kita kan mesti bayar. Kalau kita pergi ke Tuhan kan kagak bayar, gratis. Kita harus bijaksana dalam mengatur dan mengelola pendapatan kita sebagai orang yang sudah berkeluarga. Kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Kita nggak boleh lihat rumput tetangga lebih hijau. Sebelumnya saya sudah katakan kan, jangan lihat rumput tetangga lebih hijau. Tetapi kita harus ucap syukur, berdoa. Kita berkati suami kita. Di dalam pekerjaannya, di dalam keluar masuknya kita berkati. Berkat itu bukan hanya duit, tapi berkat itu juga damai sejahtera dan sukacita. Kita berkati. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang kaya. Dia kaya, dia bahagia, belum tentu. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tidur nyenyak, gorok. Dia nggak bisa tidur. Ini besok gimana nih duitnya ya? Duitnya mungkin kebanyakan ya. Mau taruh di mana ya? Mau bikin ini gimana ya? Jalan kagak ya? Bunga bank juga jalan nggak ya? Utang bank apa? Belum tentu orang kaya itu adalah orang yang bahagia. Tetapi orang yang bahagia itu adalah orang yang berkata apa adanya. Orang yang berkata apa adanya, orang yang bisa mengucap syukur itu orang yang berbahagia. Bukan berarti orang kaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saya termasuk orang yang berbahagia. Kita berkata apa adanya. Kita mengucap syukur. Kebaikan Tuhan. Kita mengucap syukur. Oh, suami saya bawa pulang uang segini. Aduh, terima kasih. Hari ini kita bisa makan. Aduh, enak. Kita bisa makan. Kita bisa bayar uang sewa rumah. Atau kita bisa bayar tagihan. Ucap syukur dalam segala hal. Tidak ada kekurangan satu apapun. Kita tetap ucap syukur. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan. Kita tetap ucap syukur dan berdoa. Tuhan pasti buka jalan. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih kita makan. Pasti ada jalan. Tuhan sayang sama kita. Tuhan berikan otak kepada kita untuk berpikir. Tuhan berikan 2 tangan, 2 kaki, 2 mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kita pasti mampu melakukannya. Karena Tuhan ciptakan kita manusia dalam bentuk rupa yang sempurna. Jadi di sini saya tekankan, modal keberhasilan seseorang itu adalah air mata. Kenapa saya katakan air mata? Karena pada saat kita mengalami badai di dalam kehidupan kita, kita beralaskan firman Tuhan, kita taat, dan kita taat mendengar firman Tuhan, kita taat dan kita bertekun. Ketekunan yang di dalam firman Tuhan adalah sebuah fondasi atas batu karang. Walaupun badai datang silih berganti, tidak tergoyahkan. Saya percaya. Makanya saya katakan modal keberhasilan adalah air mata. Jika kita taat, maka Tuhan sediakan semua berkat dan mujizat yang kita perlukan. Jika kita taat loh. Berkat, kemuliaan, mujizat, apapun itu, mengikuti kita sepanjang kita hidup. Itu Tuhan yang bilang. Kita kembali lagi, kita lihat tokoh Alkitab. Saya pasti tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu siapa dia sebenarnya. Kita lihat Abraham, sebuah tokoh Alkitab, bapak segala bangsa. Abraham adalah seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami yang taat kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati Abraham? Karena Abraham taat. Kembali lagi kita lihat di hati. Tuhan lihat hati kita. Bukan Tuhan lihat yang lain, Tuhan lihat hati. Makanya kenapa Tuhan memberkati Abraham? Karena Abraham taat. Dia taat atas perkataan Tuhan. Dia mau mendengar. Salah satu tokoh Alkitab yang terbesar. Abraham. Oleh sebab itu, pagi hari ini,
kesimpulan mencapai sebuah kemenangan itu adalah satu, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah modal kemenangan. Air mata ketaatan dan ketekunan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi, saya harap nih Bapak, Ibu-ibu, setelah mendengar firman Tuhan, kita keluar dari gereja, lakukanlah firman Tuhan. Jangan kita keluar dari gereja, terus kita mulai menggosip, kita mulai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan. Jangan. Kita keluar, kita tahu, kita berusaha berbuat baik, kita berusaha di dalam firman Tuhan. Tetapi iblis mengejar, mencari, berusaha, bertekun untuk bisa membuat bapak-bapak dan ibu-ibu jauh dari Tuhan. Ngapain sih firman Tuhan? Iblis juga berusaha untuk menghancurkan. Tetapi setelah kita keluar dari gereja, berharap bapak-bapak dan ibu-ibu kuat di dalam firman Tuhan. Jangan kalah sama iblis. Iblis tetap bekerja, janganlah dengar firman Tuhan. Tetapi kita yang tahu firman Tuhan, kita harus kuat. Lepaskan kedagingannya kita. Emang dicubit sakit, tapi kita harus lepaskan. Ingat Tuhan, ingat salibnya kita. Jadi kesimpulan di siang hari ini, ketekunan menghasilkan damai sejahtera dan sukacita. Ketaatan dan ketekunan. Jadi, pagi hari ini, marilah kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tetap sabar dan setia, menunggu waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Rancangan masa depannya Tuhan, bukan kita yang mengatur, tapi Tuhan yang mengatur. Tuhanlah sutradara, Dia yang skenarionya, Dia yang produsernya, semuanya Dia. Jadi kita ini artis, aktor, kita yang mainkan, kita harus dengar Tuhan. Jangan kita dengar orang lain. Terima kasih. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, di pagi hari ini, di siang hari waktu Indonesia Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami satu persatu. Biarlah Tuhan, firman ini Tuhan tumbuh di hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan membuka jalan pikiran kami. Biarlah firman ini menjadi hikmat. Kami berpikir dan kami melangkah dengan langkah-langkah yang bijaksana Tuhan. Urapi semua jemaat yang ada di onsite maupun di online Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang kudus. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah ikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada denganmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku
Silakan Mrs. Emi untuk tutup doa berkat. Mari saudara-saudara, Mari bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. tangan kiri dan kanan. Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihimu, ia rela menderita dan mati di kayu salib karena kasihnya yang begitu besar kepadamu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah selagi-mu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sistemmu semakin kuat, mengalahkan virus, bakteri, dan kanker. Ia merancang engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia memberikan Roh Kudus menyertaimu, sehingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kepikiranmu, itu bukan karena keuanganmu, tetapi itu semua karena Bapamu yang di surga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman, dan berilah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dasar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Oh ya, hari ini Bu Mei ulang tahun. Ibu Mei ulang tahun ya. Boleh minta tolong Pastor Neni untuk mendoakan, ada saudara-saudari kita yang di Malang yang berulang tahun. Oke. Sini aja. Nah. Thank you Pastor Pipi untuk firman Tuhan yang dahsyat. Pastor Teki untuk blessing-nya. Oke, mari kita doa untuk Ibu Mei berulang tahun ke berapa nih Ibu hari ini? 58. 58. Pas asik. Oke, good. 12. Mari kita 12. Persis hari ini ya, Bu. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk Ibu Mei yang hari ini Engkau sudah pimpin, Engkau tuntun dan genap usianya 58. Tuhan, kami melihat betapa Engkau menyertai, Engkau mengasihi, dan Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan secara pribadi Ibu Mei, Tuhan. Dan kami berdoa sebagai jemaat-Mu Tuhan yang Engkau tebus mahal dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus, Tuhan, tangan-Mu akan ada atas Ibu Mei sehingga kesehatan, kekuatan, panjang umur tetap Engkau tambahkan, Engkau berikan dalam kehidupan dia pada saat hari ini. Berdoa Tuhan, setiap doa-doa Ibu Mei, kerinduan hatinya, semua yang dia rindukan terjadi Tuhan, dijawab, grant oleh Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah. Dan terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini Tuhan, berdoa berkati Ibu Mei dengan keluarganya, anak-anak, cucu-cucu, mantu semua. Dan semua yang Ibu Mei doakan, Ibu Mei rindukan dalam kehidupannya, kesehatan. Semua Tuhan rencana-rencananya Tuhan jadikan semua menurut kemuliaan-Mu.
Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas Ibu Mei, karena usianya yang sudah Engkau tambahkan. Hikmat, kekuatan, kasih, dan juga penyertaan Tuhan terus menyertai Ibu Mei. Dimanapun Ibu Mei berada sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau nyanyikan untuk Bu Mei dulu ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Bu Mei. Sekali lagi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ibu Mei. Sekali lagi. Tangan, selamat ulang tahun ya. Tangan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Puji Tuhan. Happy birthday untuk Bu Happy birthday, Mei. Bu Mei. Luar Saya juga biasa. mengucapkan terima kasih untuk taburan berkah pada hari Minggu ini dari Ibu Mei, Ibu Yani, Tuhan. Ibu Terima Seger, dan kasih. Ibu Maria, Ibu Cini. Mei. Terima kasih. Oke. Bapak. Thank you Ibu Ruth, Pak Elardi yang sudah melayani Tuhan, dan semua saudari yang hari ini melayani. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya ucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu ya. Yang terutama ada di onsite Malang, ibu-ibu yang ada di Zoom, Ibu Menovi, Ibu Mega, Ibu Gyokim yang ada, dan juga seluruh ibu-ibu yang ada di Malang. Tuhan Yesus berkati. Happy Mother's Day. Hari ini di Australia seluruh ibu-ibu, ini hari besar selain Christmas, Ibu Bapak sekalian. Kalau untuk orang itu selain daripada apa namanya Christmas ya. Kalau Christmas itu the first day untuk Western, karena selain bunga, selain kartu, makanan, restoran penuh. Hari Mother's Day juga sama, dia penuh dengan bunga. Orang banyak jual bunga karena mama atau seorang wanita, seorang ibu itu fungsinya sangat-sangat besar dalam membangun sebuah gereja kecil, yaitu keluarga ya. Jadi sama dengan Ephata Church juga menyadari peran seorang ibu, yaitu sangat besar untuk menjadi gereja kecil di rumah tangga masing-masing. Sebab itu pada hari ini kami mengapresiasi setiap mama, ibu, saudara seorang wanita yang mungkin akan menikah, saudara ibu-ibu semua yang Tuhan sudah menjadikan sebagai seorang wanita. Kami mengapresiasinya dengan hari ini memberi sebuah paket makan, karena maaf kami tidak bisa bersama-sama. Kami hanya memberi sebuah bentuknya gift ya. Nanti Ibu Yani akan bagikan bagi ibu-ibu yang ada di onsite Malang ya, sebab Ibu Leli tidak bisa melakukan melalui transfer bank. Untuk yang seluruh Indonesia lainnya akan dilakukan melalui transfer bank. Tapi hari ini ibu-ibu yang di onsite, ibu-ibu akan menerima paket. Nanti dari Ibu Yani akan memberikan. Jadi jangan pulang dulu ya. Untuk bapak-bapak mohon bersabar, nanti pas Father's Day bapak-bapak punya giliran. Ya. Bapak-bapaknya cuma 2 orang ya. Masalahnya di sini. Oh gitu. Nah, memang wanita tuh luar biasa. Paling banyak ya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali. Thank you. Tuhan berkati semuanya. Terima ya, kasih. Tuhan berkati. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon jangan keluar lagi. Ada pengumuman tambahan. Saya mau ngomongin tentang daftar sekolah teologi D1, Bapak Ibu, yang udah saya sharekan di grup Malang. Pamit dulu, Pastor Lenny, Pastor Peggy, saya pamit dulu. Iya, terima ya. kasih Terima Bu kasih, Megawati, Pastor Peggy, Ibu Gyokim, Ibu Bu Novi. Terima kasih banyak. Sudah saya sharekan di grup Malang. Pastor Jimmy lagi ngadain pendaftaran untuk mahasiswa teologi
D1 selama 1 tahun gratis Bapak Ibu. Yang mau mendaftar silahkan ke saya. Gratis Bapak Ibu, akan dimulai bulan Agustus. Nanti dimulai dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Nanti yang mau mendaftar silahkan. Saya tekankan gratis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga dapat sertifikat. Apa kayak anak-anak teologi seperti itu. Kalau Bapak Ibu kayak, aduh saya sudah tua, saya takut, tenang Bapak Ibu, nanti backingannya ada saya dengan Charles, kami siap membantu. Jadi kalau ada PR, ada tugas, sudah datang ke kami akan bantu gimana menyelesaikan PR-PR-nya. Lalu di minggu depan kita ada les bahasa Inggris, bahasa Bapak Ibu, gratis juga. Yang mau mendaftar silahkan, masih ada kesempatan karena kita akan mulai minggu depan. Itu saja Bapak Ibu, pungut tambahannya. Pastor Reni mau tambahkan lagi? Ya, untuk yang di Malang, Bapak Ibu kalau mau mengikutinya untuk teologi ya, sekolah teologi bisa datang langsung di onsite. Onsite di Malang itu dibuka supaya Bapak-Bapak bisa mengikutinya melalui Zoom di onsite situ ya. Kalau punya data boleh dari Zoom di rumah, tapi kalau tidak punya datang aja di onsite di Gereja Malang supaya bisa sekolah sama-sama ya. Nah yang kedua nanti untuk yang Bapak Ibu di Malang daftarnya kayak Ibu Sherin. Untuk yang ibu-ibu yang di luar dari Malang bisa daftar langsung di grup besar Indonesia yang Ibu Lala yang mengaturnya. Nah yang untuk belajar bahasa Inggris kita akan mulai minggu depan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di Australia berapa? Untuk hari pertama saya yang akan mengajar, nanti berikut ya. Di hari apa hari Pastor? Mulai bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya hari Minggu, jam 5 sore. Hari Minggu jam 5 sore untuk semua usia atau bagaimana, Pastor? Semua usia join dulu. Nanti setelah itu kita akan bagi kelas, sebab saya mau tahu dulu kelas beginner, kelas intermediate, kelas yang lebih maksudnya level-levelnya. Untuk pertama, tapi untuk pertama kita mau lihat-lihat dulu di hari pertama minggu depan mulai ya. Nanti ada beberapa ya. Seminggu sekali. Hari Minggu aja. Hari Minggu supaya maksudnya ini Bapak Ibu jangan terlalu maksudnya ini sebenarnya cuma conversation biasa. At least kita bisa berbahasa Inggris, bisa cara hari-harinya. Jadi nggak gitu nggak buta-buta banget bahasa Inggris. Jadi orang kalau ngomong, at least Bapak Ibu tahu gitu loh ya. Maksudnya nggak perlu sampai pintar banget. Sebab kami juga memang bukan guru bahasa Inggris, tapi saya bisa untuk mengajarkan hal-hal yang basic bagi saudara untuk conversation-nya. Dan saya rindu saudara juga bisa gitu loh ya. Karena kan gereja kita kan base-nya di Australia. Jadi saya rindu saudara-saudara sekalian juga harus bisa begitu. Tidak susah, asal mesti tekun. Ya. Minggu depan Sunday jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kami di Australia akan ada jam 8. Ya, setelah dari minggu depan kita akan lihat lagi kelasnya jika harus dipisahkan untuk yang lebih intermediate atau yang masih beginner ya. Oke ya Bapak Ibu sekalian, selamat ya sama-sama. Salam semuanya. Ada jiwa baru Pastor. Mari siapa itu? Boleh Ibu. Ya monggo, mari maju ke depan. Di depan Bu. Ya. Duduk situ. Oke, boleh kami kenal siapa nama Ibu? Ibu biasa bergerejanya di mana? Agak deketin. Nama Bastis Ibu Yohana Yayu Magda dari Betani. Betani. Ibu biasa gereja Betani. Hari ini yang ngajak Ibu ke Efata siapa? Boleh tahu Bu? Iya. Hari ini ke Efata siapa yang ngajak Tuhan Yesus?